Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Hidayat. Saya bisa benar. Bapak berasal dari Bekasi. Apakah ada yang sebelumnya yang pernah mengenal Bapak? Belum ada, Pak. Bapak di sini membantu tugas Pak Edi untuk sementara waktu. Baik, untuk kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Anekdot. Pada kesempatan sebelumnya apa? Belajar tentang apa? Apakah sudah mempelajari tentang pengertian teks anekdot? Belum. Analisis, Pak. Apakah sudah mempelajari pengertian teks anekdot? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah, silakan. Enggak, Pak. Oh, ini ada yang pikir tidak? Belum ada. Aku saja, Pak. Sudah dicatat? Suatu hal yang Iya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bapak panggil satu-satu. Yang pertama itu ada dia, hadir. Ahmad, Ayu, Azahra, Kalista, Cesa, Dinda, Abdul Rahman, Pak Debi, Yanisa, Beda, Indra, Iya, Pak. Jonathan, Kaila, Desa, Martia, Muhammad Arif, Muhammad Abis. Oh ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak Sidik, cepat. Kalau sidik, jadi ke yang nomor absen 34 masuk siang. Nomor absen 34. Sidik. Ya. Oh, hadir. Tadi ini ya di sini ya? Iya. Nah, iya. Oh, jadi tadinya di siang ya? Iya. Baik. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Sekarang bulan apa? Kira-kira bagi bangsa Indonesia apakah ada yang spesial dari bulan Oktober? Ada. Apa? Selain Bukan itu September. Sumpah Pemuda. Nah, Oh, 28. kira-kira apa yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda dengan pelajaran bahasa Indonesia? Teks apa? Ada yang tahu butiran ketiga? Bisa menyebutkan? Lambang. Kami. Bahasa. Nah, Putri. Indonesia berbahasa yang satu. Bagaimana jika kalian tidak? Bagaimana ketika itu jika pemuda tidak menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan? Tentu Bapak tidak bisa menginformasikan atau mengajarkan materi pelajaran seperti ini. Oleh karena itu, bahasa Indonesia itu sangat penting. Oleh sebab itu, kita harus mencintai Bahasa Indonesia. Nah, apa yang implementasi apa seperti apakah ketika kamu mencintai bahasa Indonesia? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana bahasa baik dan benar? Kayak sopan, kayak baku. Tepat sekali. Ya. Bahasa dan baik dan benar itu baku. Baik itu maksudnya kita menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah kebiasaan yang ada di KBBI. Dan benar itu sesuai konteks. Misalnya kalian pergi ke pasar, tapi terus lalu berkomunikasi dengan tukang sayur misalnya. Apakah bahasa yang digunakan bahasa baku? Tidak. Nah, itu berarti salah jika menggunakan bahasa baku. Kalau benar berarti menggunakan bahasa yang biasa, bahasa pasar agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan berkomunikasi adalah untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mendapatkan tersebut, kita butuh bahasa yang digunakan.
belajar pendidikan bahasa Indonesia? Penting. Kenapa? Sedangkan kalian sudah bisa berbahasa Indonesia. Mengapa? Coba. Coba Bang, tadi mau dijawab? Oh, siapa? Nah, sebab di bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan kemampuan yang harus dikuasai oleh kalian. Yang pertama, ada yang tahu? Kalian sedang memegang buku, lalu melihatnya dan memahaminya. Membaca. Membaca. Apakah membaca kegiatan pasif? Kenapa? Karena ada gerakan mata. Betul. Pada kegiatan membaca kan termasuk kegiatan pasif, tapi aktif karena ada proses berpikir memahami. Kegiatan membaca bukan membaca sebanyak-banyaknya kata, tapi memahami sebanyak-banyaknya informasi yang kita baca. Seperti itu. Selain membaca, kegiatan Bapak ini sedang apa? Menulis. Nah, menulis. Kegiatan kalian mendengarkan Bapak itu namanya mendengar. Nah, menyimak. Nah, dan terakhir, ada yang tahu tidak? Bapak sedang bicara. Nah, pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis dengan teks, kalian akan mempelajari teks dan kaidah, struktur, serta pengertiannya. Namun, dalam kegiatan pembelajarannya, kalian harus mengasah 4 kemampuan tersebut, yaitu membaca. Menurut kalian, ketika membaca, tapi kalian sering tidak membaca. Kadang-kadang Pak. Itu merupakan permasalahan bagi kita semua, sebab sesuai data itu rakyat Indonesia kurang dalam kegiatan membaca. Oleh sebab itu, bagaimana cara meningkatkan kegiatan membaca? Ada yang tahu tidak? Salah satunya itu mengenal diri kita dan bacaan yang kita minati atau yang kita sukai. Mulai dari bacaan-bacaan ringan. Di sini ada yang membaca Wattpad tidak? Nah, itu sudah bisa. Bagaimana kita mengenal diri kita dan bacaan yang kita cintai, gitu ya, kita minati. Dari situ kita mulai menata kita untuk minat terhadap kegiatan membaca. Apa sih keuntungan kegiatan membaca? Kegiatan membaca itu bisa berkontribusi dalam kegiatan menulis. Bayangkan jika seorang penulis menulis buku itu tanpa membaca, nah itu tidak bisa. Sebab dari membaca dia akan mendapatkan gambaran sebuah cerita, terus mendapatkan kosakata. Begitupun dalam kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara juga membutuhkan kosakata yang banyak. Salah satunya dengan membaca. Selain itu menyimak. Dalam kegiatan membaca ada kegiatan memahami suatu bacaan. Sama seperti kalian dalam menyimak ada kegiatan memahami apa yang saya bicarakan. Jadi sangat penting untuk mempelajari kegiatan pendidikan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu kalian dalam kegiatan pembelajaran ini harus aktif. Kalian harus mengasah kemampuan tersebut. Jangan sampai kalian menyanyiakannya. Kalian jangan takut ketika ingin berbicara atau berpendapat atau bertanya. Kalian cukup, saya tidak tahu ini, saya ingin bertanya ini. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Sebab Bapak juga seperti itu terkadang ingin bertanya, tapi karena saya takut ini, saya takut nanti dicek teman saya atau seperti apa. Yang penting kalian, saya ingin bertanya, saya tidak tahu ini, saya ingin jawaban ini. Itu pun berpendapat, jangan tahu salah. Nah, karena akan dihargai pendapat tersebut. Pendapat dan bertanya itu tidak pernah salah. Baik, kita akan masuk ke kegiatan pembelajarannya. Silakan buka buku kalian, semuanya bawa buku paket. Bagian teks anekdot. Langsung saja ke bagian struktur, di mana ada contoh teks yang sudah dianalisis. Tentang aksi maling. Nah, itu ada contoh aksi maling tertangkap CCTV. Bapak ingin ada 2 orang maju ke depan.
Kalian di depan ibu. Kamu sini, cewek sini. Sini. Silakan. Kamu bagian polisi, kamu bagian yang ibu-ibu. Bacanya itu karena ini peragaan itu pakai ekspresi, jangan baca. Silakan. Saya kemalingan. Saya kemalingan. Kamu mau jawab, Kemalingan apa, Bu? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Beruntung apa kan kemalingan dia udah sial terus. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV bergerak dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Apakah sudah minta izin malingnya untuk merekam? Anda saya tangkap. Ambil Anda saya cium. Ahmad Pak. Gani Pak. Aduh. Kesempatan Pak. Nah, kalian bisa simak di tabel tersebut. Ada apa saja struktur teks anekdot? Abstraksi, orientasi, khusus, identifikasi. Apakah kalian masih asing terhadap istilah tersebut? Asli Pak. Apakah di tes-tes sebelumnya tidak menemui istilah tersebut? Orientasi kota. Orientasi ya? Apa orientasi? Orientasi ini Pak. Dalam teks. Dalam teks eksposisi. Nah, kalian punya bawa HP semuanya kan? Silakan di belakang coba. Silakan keluarkan HP-nya kalau bawa. Nah, buka Google Play Store. Google Play Store. Google Play Store. Silakan unduh aplikasi Kamus Besar KBBI. Ada yang udah mengunduhnya? Silakan. Kalau yang belum mengunduh, kalian unduh. Nanti kita lanjut lagi blognya. Unduh dulu. Ada yang sudah mengunduh? Ada logo. KBBI Itu Turihan Dayani ya. Nah, iya. Ke sekolah pusat as. Yang seperti ini. KBBI KBBI tulis. Nah, KBBI. ada yang sudah mengunduh? Oh, sudah. Coba cari kata abstraksi itu apa sih? Abstraksi. Ya, ketik abstraksi. KBBI. Proses atau perubahan memisahkan. Abstraksi ya? Ini abstraksi. Ya, ada yang lain? Nah, abstraksi itu merupakan bagian awal pada sebuah teks anekdot. Kira-kira apa sih isi abstraksi itu dari teks ini? Apa ini? Ilustrasi. Seorang warga melapor kemalingan. Abstraksi itu fungsinya untuk apa sih kira-kira? Memberikan ilustrasi. Nah, betul sekali jawabannya. Siapa namamu? Alif. Halim. Alif. Halim. Alif. Alif. Halim. Alif. Ya, betul jawaban Halim. Abstraksi itu menggambarkan suatu peristiwa atau mengilustrasikan suatu peristiwa sebelum masuknya cerita inti. Nah, kita tulis ya. Abstraksi mengilustrasikan suatu peristiwa. Apa sih yang diilustrasikan dalam abstraksi? Ada yang tahu? Tokoh, peristiwa, tempat? Nah, bisa tokoh, bisa peristiwa, bisa tempat. Itu yang diilustrasikan dalam abstraksi. Bapak memiliki sebuah cerita nih.
serba salah. Nah, ada yang lain ingin tahu? Kamu makan di tempat yang habis dilap oleh celana dalam. Apa yang kamu bayangkan? Nah, kamu tersebut mual dan Gus Dur langsung menolongnya. Lalu Gus Dur berkata, kamu itu jangan melihat sesuatu dari tampaknya saja, sebab celana yang dalam yang saya gunakan ini baru saja dibeli, belum dipakai. Itu ada pesannya kan? Ya. Apa pesannya tadi? Yang mana nilainya cuma dari luarnya aja. Kita bikin pengertian hakikat teks anekdot. Tadi apa? Teks anekdot itu apa? Ya Pak. Cerita yang mengandung, ada yang tahu? Cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Yang menarik. Dan mengesankan. Nah, anekdot merupakan cerita yang menarik dan mengesankan. Saya mengesankan. Apa? Apakah anekdot itu lucu? Yes, lucu. Berarti mengandung. Humor. Nah, apakah humor selalu berkaitan dengan lucu? Ya. Selain itu ada apa? Kritikan Nah, betul. seperti Mengesankan karena mengandung humor. Humor yang memiliki kritikan. Apakah suatu bentuk jengkel bisa termasuk ke humor? Kalian baca teks anekdot, lalu kalian merasa jengkel, apakah termasuk humor? Bisa. Sebab selain mengandung predikat, juga mengandung kejengkelan. Mengapa? Sebab ada pesan yang ingin disampaikan atau kritik yang ingin disampaikan melalui suatu peristiwa dalam teks anekdot. Selain kritikan, kejengkelan, lucu. Nah, teks anekdot adalah cerita yang menarik dan mengesankan karena mengandung humor yang memiliki kritikan, kejengkelan, dan lucu. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan dalam teks anekdot? Tentunya ada tadi ya. Nah, dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita balik lagi ke buku. Tadi abstraksi itu berarti penggambaran awal atau pengilustrasian awal terhadap suatu peristiwa yang akan diceritakan. Coba tadi kalian menyimak tidak apa yang Bapak ceritakan mengenai celana dalam pada bagian awal? Bapak mengatakan, ada yang masih mengingatnya? Nah, sebelum itu ada kata apa? Dulu. Nah, berarti teks anekdot merupakan apa? Nah, iya betul. Nanti kita bahas di kaidah bahasa. Jadi seperti awal di abstraksi itu identik dengan menceritakan masa lalu atau kejadian yang sudah terjadi atau peristiwa yang ingin dikritiki namun sudah terjadi. Nah, itu sebabnya teks anekdot merupakan teks cerita ulang. Ada abstraksi, ada orientasi. Tadi kamu siapa namanya? Indra Pak. Siapa? Indra. Indra. Tadi orientasi itu apa? Perkenalan tokoh. Kalau di abstraksi itu juga ada perkenalan tokoh, peristiwa, dan juga tempatnya. Di orientasi dalam teks anekdot itu mengacu pada kemunculan peristiwa yang akan diangkat. Konflik. Nah, tadi Bapak menjelaskan, coba kita lihat di sini. Nah, coba kamu bacakan bagian orientasi. Apa peristiwa yang ada di situ?
Oleh sebab itu, dalam teks anekdot membutuhkan abstraksi terlebih dahulu. Berbeda dengan teks cerpen yang tidak membutuhkan abstraksi, tapi langsung ke karena sebelumnya itu si ibu dipersalahkan karena tidak merekam terlebih dahulu si pencuri. Nah, itu berarti reaksi itu bentuk tanggapan dari krisis. Pasti dalam setiap anekdot jika ada suatu krisis, maka ada suatu reaksi atau tanggapan. Reaksi. Nah, bagian kode yang terakhir. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata kode. Apakah ada yang tahu kode itu apa? Penutup. Penyelesaian cerita. Nah, Bapak punya satu cerita lagi tentang Gus Dur juga. Judulnya itu Gila Gus Dur. Ada yang pernah dengar? Nah, konon katanya, perhatikan kalimat Bapak baik-baik ya. Di Bapak tanya, konon katanya Gus Dur itu merupakan presiden yang terkenal dengan humornya. Sampai beberapa kepala negara lainnya mengenal Gus Dur sebagai salah satu presiden dengan gaya humor yang tinggi. Salah satunya itu kepala negara dari negara Malaysia. Ketika pertemuan dengan kepala negara tersebut, Gus Dur berbincang dengan kepala negara tersebut. Gus Dur lalu si kepala negara Malaysia tersebut lalu meminta suatu humor atau guyonan yang dimiliki Gus Dur. Gus Dur lalu bertanya, Indonesia itu sangat unik. Setiap presidennya itu memiliki suatu ciri khas. Lalu Gus Dur menjelaskan ciri khasnya. Presiden pertama gila istri. Presiden kedua, kamu pernah dengar ya? KKN. Kamu udah pernah dengar? Nah, presiden kedua gila apa? Gila harta. Presiden ketiga gila pendidikan. Presiden keempat yang milih gila. Nah, si kepala negara tersebut tertawa terpingkal-pingkal karena jawaban dari si Gus Dur tadi. Tadi Bapak menjelaskan tentang teks gila Gus Dur. Kita sekalian bahas bagian kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Ada apa saja kaidah bahasanya? Nah, di halaman 95 di bagian bawah. Kaidah kebahasaan itu ada berapa? Ada lagi? Ada berapa? Nah, ada apa saja? Kalimat. Contohnya ada yang tahu? Konon. Nah, konon tadi apa kamu? Dulu. Nah, ada itu. Pada saat itu. Pada zaman dahulu. Itu termasuk apa? Kalimat peristiwa. Dan itu letaknya di mana? Awal. Di bagian Abstrak. nanti dalam bagian abstraksi ada apa? Ada kalimat ternyata. Nah, sebelum pengenalan suatu cerita atau peristiwa yang akan diangkat menjadi sebuah inti dari cerita anekdot, ada pengenalan dulu latar belakang dengan kata dulu atau konon dan kalimat masa lalu. Nah, selanjutnya kaidah bahasa kedua. Kalimat Nah, ada yang tahu bahasa tulis? kalimat kenyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya Kayak seperti apakah benar? apakah kamu tidak lelah berdiam diri sedangkan yang lain sedang sibuk berlari?
Apakah kamu tidak lelah? Apakah itu termasuk kalimat retoris? Mengapa? Kenapa lari? Kenapa? Lari juga ya. Karena ada kalimat apakah kamu tidak lelah, lalu tanya-tanya. Nah itu kalimat yang tidak memerlukan jawaban, tapi harus dipikirkan. Mengapa kamu tidak lelah? Berdiam diri, sedangkan yang lain berlari. Mengapa kamu tidak berlari juga dengan orang lain yang mengejar mimpinya? Nah itu harus dipikirkan. Tidak perlu jawaban, tapi harus dipikirkan untuk perbaikan diri kita sendiri. Kalimat retoris ini juga dalam teks anekdot itu merupakan penekanan dalam suatu tujuan atau informasi tentang yang ingin disampaikan. Tetap juga berupa kritik yang ingin disampaikan. Biasanya juga bisa melalui kalimat retoris. Selanjutnya itu ada kalimat ada yang tahu contohnya? Lalu akhirnya. Nah, mengapa kalimat tersebut, kata tersebut ada dalam teks anekdot? Mengapa anekdot tidak? Karena teks anekdot tadi apa? Cerita ulang. Sebuah cerita agar saling kembali memerlukan kalimat penghubung waktu. Nah, selanjutnya ada yang tahu kata kerja itu seperti apa? Kata kerja yang merealisasikan suatu peristiwa. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam teks anekdot. Jadi kaidah pembahasan itu bahasa-bahasa yang mencirikan. Oleh sebab itu disebut kaidah mencirikan suatu yang atau digunakan dalam teks anekdot. Bandingkan dengan teks prosedural, apakah sama kaidah pembahasan yang digunakannya? Berbeda ya? Apakah kalian sudah mempelajari teks prosedural? Nah, teks prosedural itu biasanya ada langkah-langkah. Di setiap langkah-langkahnya itu tentunya berbeda dengan kaidah pembahasan di teks anekdot. Dan yang terakhir ada? Nah, ada yang ingin ditanyakan, apakah kalimat perintah dan kalimat seru itu sama atau beda? Siapa yang jawab beda? Mengapa beda? Karena perintah itu kayak memberikan instruksi yang ingin dilakukan orang lain. Nah, kalau seru itu kayak ada yang bisa tahu bantu teman-temannya, tahu tidak kalimat seru? Kalimat seru itu merupakan kalimat yang api-api. Betul, berapi-api karena apa? Karena mengekspresikan suatu hal. Misalnya kalian sedih, bukan saya bilang ada kalimat, ada kata, ada intonasi yang terlalu. Wah, saya memiliki HP baru misalnya. Itu merupakan kalimat seru. Kalimat seru ini biasa itu di mana kira-kira? Bukan, di mana? reaksi. Bukan. Apa? Oh ya, reaksi. Kenapa reaksi? Reaksi. Tanggapan itu biasanya berupa ekspresi kan. Misalnya tadi di teks tadi. Tangan saya kok gitu. Aduh. Itu juga bisa. Terus tadi yang kamunya Gus Dur muntah-muntah itu atau muak. Nah, itu juga termasuk bentuk kalimat seru. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari analisis kaidah bahasaan dan struktur dari teks anekdot dengan menggunakan model pembelajaran. Ada yang tahu tidak model pembelajarannya apa? Number head together atau kepala bernomor. Apakah ada yang asing dengan hal tersebut? Masih asing ya? Nah, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok ini berdua, sama ini BKR. Yang lainnya ngikutin. Kamu BKR, kamu BKR. Terus yang empat belakang, ada empat kan yang di belakang ya? Tinggal dua ya? Dua. Nah, gabung aja sama yang di sini, sama yang di belakangnya. Nah, kamu pindah aja. Kamu pindah mengikuti. Kamu pindah sini.
lihat sini. Gimana? Kamu mengikuti bina juga. Aku di Patun. Ini yang dua di belakang mana yang dua di belakang? Oh, di mana itu seperti ini? Yang dua di belakang mana? Oh ya benar. Kamu masuk masuk ini. Saya sudah di sini. Kamu juga yang depannya. Ini. Di depannya berempat. Ini di belakang keempat. Kamu berempat di sini tempatnya ini belakang. Kamu belum ada ya? Udah kamu nggak di sini. Silakan Bapak. Oh ini udah berempat ya? Ini kelima kan? Kelima. Patun pengkhianat kamu. Silakan berdiskusi, ayo. Yuk, baca terlebih dahulu. Lalu isi kotak yang kosong. Silakan berdiskusi. Terima kasih waktu. Silakan baca terlebih dahulu teksnya, lalu isi. Silakan. Kalau ada yang tidak tahu, silakan bertanya. Wait, saya pergi. Oh ya. Sudah cukup ya berdiskusinya ya. Kita bahas barengan saja karena mengingat waktu sudah habis. Baik. Silakan masih tetap duduk di sini aja. Nah, coba kelompok kamu baca paragraf 1. Silakan baca paragraf 1. Yang keras. Mantap. Seorang presiden, yang lainnya mendengarkan. Di era pemerintahan Orde Baru, menarik dalam menunaikan ibadah haji. Pengalaman ini khusus terjadi pada saat dia melempar jumroh. Bayangkan, setiap kali dia melempar jumroh, bentuknya selalu berbalik ke Mansur. Mengapa dirinya? Belum. Sudah 7 kali berguru yang dilakukan. Namun akhirnya pemeriksaan yang sama. Setelah itu dia bingung mulai. Nah, dari paragraf 1 tersebut, apakah ada abstrak di dalam paragraf tersebut? Ada yang berani jawab dari kelompok siapa? Apakah ada abstrak dari paragraf tersebut? Ada yang berani jawab? Silakan ajukan tangan. Apakah ada abstrak dari kalimat tersebut? Ya, siapa yang mau jawab? Ada yang ingin jawab? Silakan. Siapa yang? Kayak Pak Alif. Masuk. Gak apa. Silakan. Mengapa? Pas dulu di era pemerintahan Orde Baru jadi punya pengalaman. Nah, betul. Ada kata yang menunjukkan waktu kalimat masa lalu. Nah, itu termasuk abstrak. Kamu apa? Tadi mau menjawab apa? Seorang presiden dan melakukan di era pemerintahan Orde
Nah, seorang presiden dan pemimpin itu siapa? Tokoh yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Ada pengenalan tokoh, ada pengenalan waktu, dan termasuk saksi. Tadi kalimat keduanya apa? Pengalaman itu khususnya terjadi. Nah, pengalaman itu Khususnya terjadi pada saat dia melempar jumrah. itu termasuk apa? Ada yang tahu tidak? Orient? Mengapa? Karena mengenalkan permasalahan. Permasalahannya itu apa? Melempar jumrah. Nah, betul. Permasalahannya yang ingin diangkat dalam teks tersebut itu apa? Melempar jumroh. Pasti setelah ada orientasi ada. Nah, kalimat selanjutnya berarti itu ya. Ya. Coba bacakan satu orang. Silakan. Apa? Kalimatnya seperti apa? Coba kamu. Yang paragraf 1. Kalimat selanjutnya setelah melempar jumroh. Ini selalu menimpa dirinya kalau melempar jumrah. Nah, melempar diri berbalik melempar ke arah dirinya itu termasuk apa? Masalah. Gak mungkin kan? Habis Ya. melempar. Lagi. Berarti itu termasuk. Ganjilan yang mengundang penyesalan. Apakah lucu jika orang melempar terus balik lagi? Lucu. Nah, itu termasuk krisis. Jadi bisa saja dalam satu paragraf itu bisa mengandung abstraksi, orientasi, krisis, atau bisa saja abstraksinya saja, atau orientasinya saja, atau krisisnya saja. Kalau ada krisis, pasti ada. Respon reaksi. Coba bacakan paragraf kedua. Coba kamu dari kelompok sini ada yang ingin membacakan tidak? Paragraf kedua. Coba jawabannya dengan cara lantang. Nah, coba kalian simak lagi kalimat kedua. Si tokohnya itu merasa bingung. Berarti dari keganjilan dia melempar batu terus reaksinya apa? Nah, kebingungan. Karena kenapa batunya dilempar tapi balik lagi? Itu merupakan reaksi. Jadi reaksinya tadi apa? Kebingungan. Terus dia menoleh ke sana sini, tapi tidak ada yang membantunya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu termasuk reaksi. Dan terakhir itu koda di mana? Sama setan. Nah, sama setan jangan lempar. Sesuai judulnya, dilarang saling lempar. Lucu tidak bagian caranya? Lucu tidak bagian reaksinya? Apakah lucu? Nah, menurut saya tidak, kurang. Bisa saja bagian krisis mengandung lucu, tapi tidak menutup kemungkinan bagian koda mengandung juga unsur lucu. Nah, di sini apakah kalian sudah paham dengan struktur dan kaidah bahasanya? Nah, apakah yang ingin ditanyakan itu? Baik. Selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan oh iya lupa tadi ada kalimat perintah. Apa yang mencirikan kalimat perintah? Ada yang tahu tidak? Yang mencirikan kalimat perintah. Tadi siapa yang menjawab kalimat perintah? Siapa namanya? Siapa? Jonathan. Nah, mengapa? Kalimat perintah itu seperti apa contoh cirinya? Coba kamu kasih satu contoh kalimat perintah. Silakan dulu. Nah, di kata silakan itu ada selain itu kerjakan PR-mu. Apakah itu termasuk kalimat perintah? Ya. Nah, kira-kira apa yang mencirikan dari kalimat kerjakan PR-mu? Apa gimana? Adanya seruan, karena ada seru di belakangnya. Ya. Tuh.
bentuk kalimat tambahan. Nah, ya imbuhan kata sudah belajar. Nah, apa? Dalam kata kerjakan itu ada imbuhan. Nah, selain kan ada imbuhan lah, kerjakanlah, kerjalah. Nah, itu salah satu ciri dalam kalimat perintah adanya. Imbuhan kan di akhir kata dasar. Kata dasarnya itu apa? Dari kata kerjakan itu kata dasarnya apa? Nah, dari kata kerja ada imbuhan kan di akhirnya, ada juga imbuhan lah di akhirnya. Selain itu ada tanda seru itu untuk apa? Untuk intonasi final. Jika dalam bicara kita tidak memerlukan tanda seru ataupun tanda tanya, tapi ketika kalian menuliskan suatu teks dan ingin mengatakan suatu seruan atau perintah, kalian memerlukan tanda seru. Jika kalian ingin bertanya, kalian memerlukan tanda tanya, sebab ketika dibacanya akan sesuai dengan intonasi final. Apakah kamu sudah belajar pagi tadi? Tentunya berbeda dengan ada apakah kamu sudah belajar tadi pagi? Ada penegasan karena ada tanda seru. Itu yang dinamakan intonasi. Intonasi apa? Final. Intonasi di akhir kata atau intonasi final. Kalimat instruksi sudah berbahas. Kalimat kita sudah menjawab. Kalau sudah, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum menutup kegiatan pembelajaran? Tidak ada, Pak. Kira-kira ada yang membingungkan tidak dalam membedakan atraksi dan orientasi? Karena sama-sama pengenalan. Sudah paham ya? Kalau di orientasi pengenalan tentang apa? Nah, kalau di atraksi ya tentang latar, tokoh, tempat. Kalau di sini tentang permasalahan yang ingin diangkat. Di sini tentang inti dari semua cerita tersebut, masalah tersebut mencapai puncaknya di sini setelah dikenalkan pada bagian orientasi sebelumnya. Di sini merupakan bentuk apa? Nah, di sini ada penyelesaian cerita. Sudah paham semuanya? Coba Bapak ingin bertanya. Coba ada yang bisa membentuk kalimat seru. Bagaimanakah bentuk kalimat seru? Coba ada yang ingin menentukan tangan? Coba bentuk kalimatnya seperti apa? Oh, maaf. Nah, itu juga bisa. Oh, maaf. Kalau kalimat retorika seperti apa? Ada yang bisa membentuk kalimatnya? Dengan apa? Retoris. Ada yang bisa membentuk kalimatnya? Coba kamu bisa nggak? Pertanyaannya tidak memerlukan jawaban. Kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Oh, ayo. Ya. Tadi seperti yang sudah Bapak contohkan, kalimat yang tidak membutuhkan pertanyaan, tapi perlu diapakan? Dipikirkan. Nah, dipikirkan untuk kebaikan. Kita. Nah, dalam kalimat retoris itu menjadi suatu bentuk apa? Suatu bentuk apa? Kalimat retoris itu? Suatu bentuk yang tidak perlu jawaban tapi perlu dipikirkan. Dalam teks anekdot fungsinya untuk apa? Karena teks anekdot ada apa? Cerita menarik dan Ada apa di dalam anekdot? Itu? Kepikiran. Nah, dalam satu teks anekdot itu ada kritik dan sindiran. Melalui kalimat retoris, seseorang itu bisa disindir secara elegan. Misalnya bertanya, kenapa kamu tidak berlari sedangkan yang lain sedang berlari mengejar mimpinya? Nah, itu kan sebuah sindiran tuh, kritik terhadap orang tersebut yang malas-malasan. Nah, itu kalimat retoris. Dalam teks anekdot fungsinya untuk apa? memberikan kritik. Nah, memberikan kritik. Bisa juga termasuk ke krisis karena dari kejengkelan itu ada sebuah kritik yang ingin disampaikan dari bentuk
bilang tadi kan saya melempar batu, tapi balik lagi batunya karena mereka setan sama setan. Nah itu sudah cukup ya kiranya? Benar ya? Nah ya. Lagi. Apa ada kenang-kenangan? Silakan. Ada yang tahu penulis Hoki Madasari? Oh, belum pada baca ya? Ikan yang terbang. Apa itu? Novel apa? Novel. Mariam. Bukan ikan yang terbang di atas langit nama dulu. Oh, Hoki Madasari. Ya, Kamu baru tahu. yang satu warna hijau. Ini yang bertahan dan binasa perlahan. Bulan cerpen. Silakan. Kelas tadi pagi sudah juga Bapak kasih. Misalnya kalian di kelas 11 nanti masih satu kelas tidak diacak seperti itu ya. Bisa diacak kan ya? Ada biasanya yang Ya, kalau yang diacak diacak sama tidak ya. Nah, semoga tidak diacak. Nah, ini bisa bahan bacaan kalian. Silakan. Kalian bisa baca seminggu berbeda-beda seperti itu. Nanti dibutuhkan ketika materi teks kalian mulai baca kalian kan mengenal apa bacaan yang dimulai. Silakan bisa balik ke tempatnya masing-masing dan bersiap untuk Pak, ya mana? Ingat mana Pak? balik pegang. Jadi pokoknya dikembalikan. kalau modul di situ 65 sama harganya Oh iya, untuk tugas untuk pekerjaan rumahnya silakan tanya ke kelompok kelas kami ya. Yang si Rozi. Siros, nah, Siros. Bapak sudah sampaikan sekolahnya ya Pak? Oh kamu ya? Ya. Oke, matematika.